Hai, selamat pagi. Kamu lagi dengan Rudi Langitan dalam pembelajaran dengan tema hati-hati bicara tanpa kata. Salah satu jenis komunikasi yang perlu dikuasai oleh pemimpin dan para karyawan adalah keterampilan komunikasi yang mencapai hasil kerja yang efektif. Untuk itu, kemampuan kita dalam membaca bahasa tubuh yang terlihat berupa gerak-gerik, gelagat, sikap, perilaku, respon, atau tanggapan yang ditunjukkan baik oleh atasan maupun bawahan dan rekan kerja wajib kita miliki. Jika tidak, banyak masalah yang akan timbul karena komunikasi nonverbal yang tidak dipahami oleh kedua pihak yang berkomunikasi, ujung-ujungnya salah merespon. Khusus untuk para pemimpin, banyak masalah timbul akibat ketidakpekaan dalam membaca dan menanggapi komunikasi tanpa kata. Misalnya, tak kala atasan bertemu dengan bawahan, maka acap kali menjadi kaku dan formal. Ya, boleh dikatakan bukan komunikasi dari hati ke hati. Pertemuan atasan dan tim dan bawahan bukannya menjadi pertemuan yang harusnya ditunggu-tunggu. Malah dihindari dan tidak diharapkan. Weleh, weleh, weleh. Komunikasi tanpa kata memunculkan berbagai asumsi dari bawahan, bahkan juga dugaan-dugaan dari atasan. Hal ini menunjukkan ketidakmengertian kedua pihak tentang komunikasi tanpa kata. Komunikasi tanpa kata memang dapat dimengerti jika intensitas pertemuan dari kedua pihak itu tinggi atau adanya engagement. Ketidakadaan atau jarangnya pertemuan dan komunikasi yang intens akan menghasilkan kerenggangan hubungan dan kesalahpahaman. Ingatlah sahabat, ketika tidak ada komunikasi, maka masing-masing pihak akan berasumsi dan memiliki persepsi masing-masing. Betul kan? Beberapa orang termasuk pemimpin beranggapan bahwa komunikasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan bantuan teknologi, sehingga mereka menganggap bahwa komunikasi seperti menggunakan WA, Zoom, telepon itu sudah cukup. Sebenarnya komunikasi secara langsung memiliki banyak keuntungan. Selain membangun silaturahmi dan mengembangkan hubungan emosional engagement, kita juga dapat memahami secara langsung ekspresi dan sikap masing-masing orang. Hal ini penting karena membaca ekspresi memudahkan kita memahami walaupun tanpa kata sedikit pun. Hal inilah yang sulit kita peroleh kalau kita berkomunikasi secara daring. Duduk melipatkan tangan dengan menggoyang-goyangkan kaki atau menyilangkan kaki sudah dapat dibilang sebagai komunikasi yang menyampaikan pesan tertentu. Contoh ya, misalnya merespon dengan mata melirik ke kanan atas. Itu berarti visual construct. Orang tersebut membangun visualisasi atau berpikir kreatif, termasuk juga niat untuk berbohong. Dan bagaimana kalau dia merespon dengan mata ke kiri atas? Itu berarti visual remember. Ia sedang mengingat-ingat kembali. Seru kan ya? David Grossman, pakar leadership communication melalui buku yang berjudul You Cannot Communicate, mengatakan, setiap orang sesungguhnya telah melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, diinginkan atau tidak, melalui perilaku tertentu yang ditunjukkannya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Apa yang menjadi fokus dan prioritas kita? Semua itu merupakan bentuk komunikasi yang ditangkap oleh tim kita. Jika kita terus-menerus melatih untuk hati-hati dalam berkata dan bertindak, maka dengan sendirinya itu akan menjadi bentuk komunikasi yang efektif. Ingatlah sahabat, bahasa tubuh atau body language menyampaikan pesan sebesar 58%.
Ya, berkualitas atau tidak komunikasi memang sebagian besar ditentukan oleh sikap si komunikatornya. Komunikator yang ingin berkomunikasi dengan baik harus menjaga sikapnya dalam berkomunikasi. Ia harus memilih kata-kata, memilih intonasi suara, serta menunjukkan sikap yang memotivasi, penuh minat, dan kesadaran. Dr. Albert Mehrabian, pakar linguistik dan guru besar emeritus psikologi dari Universitas California, melalui penelitiannya menemukan bahwa ada elemen 3V, yaitu verbal, vokal, dan visual yang merupakan efektivitas komunikasi. Menurut hasil penelitiannya, komunikasi verbal atau kata-kata hanya menentukan 7% dari efektivitas komunikasi. Komunikasi vokal atau intonasi dan volume suara menentukan 38% efektivitas komunikasi. Dan ketiga, komunikasi visual atau bahasa tubuh ternyata memiliki peran yang sangat besar, yaitu 55% efektivitas komunikasi. Jika kita ingin meningkatkan kinerja kita, maka kita harus meningkatkan efektivitas komunikasi kita dari 5%, 38%, dan 55%, khususnya kepada tim kita. Jika kita sadar bahwa komunikasi adalah kesempatan memberi pengaruh kepada tim, maka seharusnya kita merencanakan atau melakukan komunikasi yang efektif setiap waktu. Banyak kejadian di beberapa perusahaan, tim kerja kehilangan motivasi bekerja jika mereka tidak mendengarkan secara langsung pengarahan, visi, misi, harapan, dan keyakinan pemimpinnya. Kita menyadari bahwa instruksi, informasi, dan rencana tindakan yang disampaikan dengan baik akan menggerakkan tim untuk mencapai hasil. Kita bisa memaksimalkan hal ini dengan memaksimalkan komunikasi nonverbal. Besarnya pengaruh komunikasi nonverbal ini terekspresikan melalui sikap kepemimpinan, sehingga sikap adalah bentuk komunikasi yang sangat penting dan strategis. Daripada banyak asumsi yang keliru dan persepsi yang salah, sebaiknya kita dan para pemimpin sungguh-sungguh menggunakan setiap kesempatan untuk menyampaikan pesan yang terencana dan terarah. So, kesimpulannya bahwa komunikasi yang paling efektif adalah bahasa tubuh, dan bahasa tubuh yang terbaik adalah sikap hati kita. Yuk, mari kita semua bersikap positif. Sampai di sini dulu ya rekan-rekan. Sampai ketemu lagi dalam next video. Salam sehat dan tetap semangat.